Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, tadi zikir nafas 30 menit ya, setengah jam sudah selesai. Nah, untuk yang ikut hadir zikir nafas tadi ya, tolong diuraikan dari pertama masuk ke ruang alam bawah sadar ya, dan seterusnya tolong diurai dengan jelas ya. Untuk yang pertama silakan untuk Kang Jainuri ya dari Indramayu. Silakan diurai dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang atas bimbingannya. Yang agak dekat suaranya. Tadi pas saya meditasi di menit ke-10 Ya. melihat matahari yang bersinar, terus lafaz Allah menyinari alam semesta. Ya. Lafaz Allah menyinari alam semesta. Terus Melihat perempuan menari sambil membawa matahari. perempuan menari sambil membawa matahari. Lanjut. Terus melihat meteor. Melihat meteor. Melihat meteor di majelis pemimpin. Oh, melihat meteor di majelis ini ya. Terus melihat cahaya putih yang terang sekali. Terus melihat cahaya putih yang sangat terang sekali. Terus melihat lubang bawah tanah, lorong itu kan. Oh iya. Tapi terkunci lorongnya. Pas saya lihat kuncinya terbuka. Di bawah tanah ada lorong, terus kamu masuk ya, tapi ada pintu terkunci ya, tapi kamu bisa masuk. Oke. Terus ada bisikan semesta. ada bisikan semesta. Anakku, ada 4 hal untuk bekal kehidupan di dunia ini. Suka, Oh, duka, kalimat. larapati. Kalimatnya Suka, duka, larapati. dari pertama. Anakku, ada 4 hal untuk bekal kehidupan di dunia ini. ada 4 bekal Untuk kehidupan untuk dunia ini. menjalani kehidupan ini ya. Suka, duka, larapati. Suka, duka, lara, pati. Iya, suka, duka, lara, pati. Jadi untuk ya bekal kehidupan ya, diisyaratkan oleh semesta bahwa ya suka, duka, lara, pati gitu ya. Oke. Untuk yang selanjutnya Gus Jaki dari awal sampai akhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal meditasi tadi sekitar menit ke-5 atau ke kurang lebih 10 menit lah, pemenitan. Ya. Saya didatangi Semar. Iya, datang di Semar ya. Dia Semar memanggil saya pakai bahasa Jawa, bukan pakai bahasa Arab, bahasa Jawa. Memanggil kamu pakai bahasa Jawa. Lanjut. Bilangnya begini, Mene,
Terus saya tuh mengikuti, saya berdiri, ya, saya duduk. Ya. Kemudian ayo melu. Saya mengikutinya di belakang beliau. Ya, Terus ikut. berjalan kurang lebih 3 meter lah. Di situ ada pohon besar rindang, nyaman, ya, teduh, sejuk. Kemudian beliau duduk. Saya pun ikut duduk sambil berhadap-hadapan. Ya. Beliau berkata, "Sirawis yakin apa melu meditasi meditasi itu?" Apakah kamu sudah yakin ikut meditasi atau zikir nafas di sini? Terus saya bilang bahasa Indonesia. Iya. Ya nggak tahu saya, yang pasti saya di sini itu atas kehendak Allah, atas keinginan Allah. Iya. Di sini itu. Ya. Atas kehendak Allah dan atas keinginan Allah. Yang pasti saya di sini atas kehendak Allah, atas keinginan Allah. Iya. Oh ya wis. Saiki sira melaku mana ngidul, terus melaku kone nemu sing dituju. Iya. Terus saya berdiri terus berjalan. Ya. menelusuri hutan, hutan rimba, hutan yang seperti belum pernah dijamah oleh orang, ya. Iya. Menelusuri terus di penghujungnya ketemu pantai sana. Saya berpikir, gimana apakah saya harus berjalan menuju pantai itu nanti kelelep. Iya. Terus saya habis bilang begitu tuh tiba-tiba ada ombak besar, dan muncul ada ratu di sana, Iya. dengan membawa kereta kencana. Nah, iya. Ratunya pakaian berwarna hijau, bermahkota melati. Di sini ada banyak melati. Oh, jadi ibu ratunya pakai bajunya hijau, terus di aksesoris rambutnya banyak bunga melatinya. Iya. Saya disuruh naik, saya naik, terus masuk ke dalam laut. Di situ sampai di sebuah gua. Di situ dalam perjalanan itu beliau berkata bahwa bumi ini terdiri dari 4 unsur. Unsur api, tanah, air, dan udara. Api itu cuma cangkangnya saja. Iya. Kalau nggak salah bahasa Jawa, Iya. tapi bahasa Indonesia saja. Iya, nggak apa-apa bahasa Indonesia aja. Api itu cuma cangkangnya saja, di dalamnya itu adalah kelembutan. Betul. Air juga itu cuma cangkangnya saja, di dalam air itu kelembutan. Tanah juga cangkang, di dalam tanah juga kelembutan. Begitu juga udara, itu cangkangnya saja, di dalamnya juga kelembutan. Ya, maka kamu harus menjadi lembut. Ya. Betul. Kemudian saya masuk ke gua itu. Di balik gua itu saya diperlihatkan ada air terjun, warna airnya itu biru. Iya. Biru sejuk. Terus saya disuruh meditasi di sana, tapi syaratnya saya harus telanjang bulat. Iya. Terus saya telanjang di sana. Kemudian saya meditasi, gak berapa lama saya merasakan tubuh saya hilang. Iya. Gak bisa melihat tubuh. Kemudian saya bicara enggak kedengaran suara saya. Iya. Tapi ketika hati saya bicara, di situ saya bisa mendengar apa yang saya ucapkan. Masya Allah. Kemudian beliau berkata, ini namanya Banyu Kahuripan. Oh, Banyu Kahuripan. Iya. Di situ saya meditasi sampai selesai waktunya setengah jam. Iya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita mengurai dari 2 peserta saja dulu ya.
Karena habis ini kita nanti zikir nafas lagi, satu session lagi, ya. Kita mengurai yang dua peserta saja dulu, ya. Dari Kang Jenuri tadi, ya, nasihatnya matahari, ya, matahari itu kalau ketika masuk ke dalam diri, matahari itu adalah nur ilahi. Ketika masuk ke dalam diri menjadi cahaya ilahi. Nah, matahari dohir, ya, matahari dohir, untuk supaya nur ilahi di dalam diri ini aktif, maka manusia, ya, diwajibkan meniru perilaku matahari itu. Artinya perilaku matahari itu apa? Ya, beliau matahari ini, ya, beliau hanya memberikan cahaya ke alam dunia ini, memberi cahaya, ya, dengan tanpa ada pamrih apapun. Gitu. Dia hanya memberikan cahaya dengan tanpa berharap pamrih apapun. Ya, karena, ya, matahari itu, ya, oleh Allah ditugaskan untuk menyinari bumi ini. Ya, terus matahari itu menyinari bumi itu, ya, nggak ada urusan makhluk yang jadi makhluk, ya, mau taat mau maksiat, nggak ada urusan. Mau yang banyak umpamanya kejahatan, ya silahkan. Mau yang jahat, yang banyak juga kebaikan juga, silahkan, ya. Matahari akan tetap terus berputar. Nah, ketika manusia belajar berperilaku seperti matahari, memberi dengan tanpa berharap apapun, ya, kalaupun dia umpamanya memberi, berbagi, bermanfaat, ya, yang diharapkan hanya Allah saja, berarti nur ilahi di dalam dirinya ini aktif, ya. Nur ilahi di dalam diri ini aktif ketika tubuh jasad kita, fisik kita, ya, memberi dengan tanpa berharap apapun. Batas syariat itu batasnya dia bekerja kepada Allah, ya, dan meminta imbalan kepada Allah. Tapi ketauhidan, batas ketauhidan itu, ya, dia, ya, bekerja kepada Allah dengan tanpa berharap apapun. Gitu. Semakin dia menyebarkan kebaikan, semakin dia banyak bermanfaat, ya, hatinya semakin damai, hatinya semakin tenang, semakin mampu merasakan Allah yang ada, yang hadir di dalam dirinya. Gitu. Nah, jadi kita itu diwajibkan belajar seperti matahari, memberi dengan tanpa berharap, ya. Dengan cahaya matahari berapa ribu tumbuh-tumbuhan, ya, artinya bergerak, hidup, berkembang dengan cahaya matahari. Tapi matahari tidak pernah mengklaim bahwa bertumbuh dan berkembangnya alam ini datang dari dirinya, ya kan? Nah, itu juga yang diharapkan, ya, kebaikan-kebaikan kita juga sama seperti itu, memberi dengan tanpa berharap, gitu. Kalau memang ada harapan, ya sudah, kebaikan kamu apapun itu, ya, kebaikannya pure untuk Allah saja, sebagai bukti kamu mencintai Allah, gitu. Itu sekilas untuk uraian Kang Jenuri, segitu saja dulu. Tapi sebenarnya Masya Allah di dalamnya itu banyak mutiara-mutiara yang sebenarnya harus digali, harus diurai, ya, dan akan menjadi nanti jadi panduan untuk kehidupan ini. Cuman karena waktu kita sudah malam, ya segitu saja dulu. Nanti mudah-mudahan dengan izin Allah, ya, nanti bisa dilanjut lagi. Nah, di Gus Jaki
di Gus Jaki itu ada kalimat di Ro'aitullah itu kalau nggak salah ya, datanglah kepadaku dengan telanjang bulat, jangan membawa apapun. Nah, di ujung itu, di penghujungnya Gus Jaki itu maksudnya sangat apa ya? Pengetahuan ketauhidan yang sangat tinggi sekali. Begitu telanjang bulat ya, beliau zikir nafas di bawah air terjun ya, sampai tubuhnya menghilang. Dia ngomong gak kedengaran, ngomong apa aja gak kedengaran ya. Tapi ketika dari rasa ya Gus, ketika dari rasa baru terdengar. Rasa itu panjang urayanya ya. Ada rasa itu adalah Rasul Allah ya. Ada juga rasa itu ya, sejauh mana kamu mampu menghadirkan Allah dalam diri kamu, itu juga rasa. Semakin dekat kamu dengan Allah, rasanya semakin sensitif ya. Ketika diurai Rasul Allah juga, Rasulullah juga ya, uraiannya luas gitu. Nah itu, nah terus di antara 4 penjuru itu ya, yang apa berarti 4 penjuru tuh? Oh yang 4 unsur itu ya, 4 unsur itu, 4 unsur yaitu unsurnya air, api, udara, dan tanah ya. Dimana dari 4 unsur itu ya, menurut informasi tadi itu hanya cangkang-cangkangnya saja. Artinya cangkang-cangkangnya saja itu hanya bagian luarnya saja ya. Ketika unsur tanah ya, unsur tanah artinya tumbuh, berkembang gitu kan, beranak pinak terus ya, ujung-ujungnya ke kelembutan ya. Terus unsur air juga, di mana air ini sejuk, dia selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah gitu kan. Semakin rendah tempatnya, air semakin ngejar gitu kan ya. Di ujung-ujungnya adalah kelembutan juga ya. Udara yang kita bisa rasakan tapi tidak bisa kita lihat ya. Ujung-ujungnya juga adalah kelembutan. Nah, unsur api juga ya, unsur api juga sebenarnya. Unsur api itu sebenarnya ya, semangat yang membara, semangat yang tinggi itu. Jadi jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Itu unsur api sebenarnya. Jadi simbol unsur api dalam diri itu adalah semangat ya, bekerja keras terus untuk mengejar Allah. Di dalamnya seperti itu, ujung-ujungnya itu adalah kelembutan juga gitu. Kelembutan tuh kalau diurai ya, kelembutan ya, bumi ini kan berputar mengelilingi matahari ya enggak, bukan matahari yang mengelilingi bumi kan, tapi bumi yang mengelilingi matahari. Bumi berputar enggak? Berputar ya. Terasa enggak gerakan berputarannya? Nah itu kelembutan Allah sampai seperti itu, saking lembutnya gitu. Nah makanya Nabi Khidir sendiri ya, ini katanya gitu ya, kata ya, informasi dari orang-orang soleh gitu, bahwa Nabi Khidir ini ya, kalau salaman dengan Nabi Khidir ya, saking lembutnya tangannya itu nggak terasa, saking lembutnya. Dan kalau Nabi Khidir ngomong ya, katanya juga itu suaranya lembut, membekas, lembut suara Nabi Khidir itu, tapi nggak bisa hilang.
Kata orang-orang soleh seperti itu. Berarti di Nabi Khidir, ya, di Nabi Khidir ini, ya, itu ada kelembutan yang biasa diwamima ya latif ini, gitu. Ya latif, ya latif, ya latif, gitu kan. Kalau Haji Ahmad, makanya kalau dibaca doa wamima, Haji Ahmad yang baca doa ya latifnya, ya, kita jamaah semuanya membaca ya latifnya di dalam kolbu, ya, dengan lembut. Ya latif bila sautin wala harfin. Akan tetapi, ya, Haji Ahmad yang baca doa ya latif, ya, itu suaranya harus jelas. Jadi ya latifnya di kolbu, ya, ya latifnya dengan rasa kita mengucapkan ya latif, telinganya mendengarkan Haji Ahmad baca doa ya latif. Diharapkan dari doa ya latif yang dibaca oleh Imam Wamima ini, ya, diharapkan ya latif, sifat ya latif Allah ini meresap masuk ke dalam kolbu kita, gitu, ya. Dan untuk sesi pertama cukup, ya, itu saja dulu uraiannya, ya. Cukup sekian saja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.